Ada cerita namanya pertama kali tahun 2019 dan orang tuanya itu minta ke saya untuk datang ke kamar lagi. Jadi sambil nangis, ini anak ini kok bisa sembuh gitu. Ini ngobrol agak serius nih mas. Minum dulu mas. Oh Ini pewanas mas. Jadi ini kita ngomongin teknologi ya, ngomong gadget ini ya. Itu kan pasti ada korelasinya dengan internet ya. Jadi kan menurut data ini kan separuh dari penduduk Indonesia ini kan sebenarnya sudah menggunakan internet. ya. Ya kan? Dan ketika kita telisik lagi nih datanya, jadi bahwa sebenarnya ternyata aplikasi paling banyak diunduh nih itu permainan mas, ternyata Game gitu ya. game. Bisnis nomor 2, pendidikan itu nomor 3 mas. Itu kan. Nah tadi sampai ngomong tentang banyak hal tentang itu ya. Nggak tahu ini kaitannya gimana, tapi sampai melihat apakah memang seserius itu dampak gadget? Kalau tanya seserius itu, kita bisa lihat fakta yang terjadi saja. Jadi kejadian-kejadian yang sekarang anak masuk rumah sakit jiwa, anak sampai bakar rumah karena nggak dibelikan kuota, anak sampai gini sampai gini, ya memang serius dong. Kadang-kadang orang sekarang itu melakukan banyak insiden, melakukan hal yang di luar batas tuh karena kadang sepele ya mas. Kalau gitu kan karena mungkin depresi apa, ini kan karena nggak dikasih kuota, karena nggak dikasih HP. Iya, dan ada yang sampai bunuh orang tuanya, mohon maaf. Ada yang sampai seperti itu karena itu. Ya tapi kan apa ya? Ya sampai saya lihat ada yang main game yang nggak tahu viral atau enggak dia. Ya, main HP dia nggak tahu main apa gitu kan. Terus sampai rusak handphonenya. Sampai sebegitunya. Pakai HP itu tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, jadi ada bahkan ada gini, di otak itu ada bagian yang saya lupa namanya. Itu bagian yang bisa menentukan prioritas mana yang boleh, tidak boleh, pantas, tidak pantas, dan sebagainya. Karena terpapar internet HP, kecanduan, bagian itu rusak. Rusak mas ya? Iya, terganggu lah. Jadi ya itu yang membuat anak saya bilang perubahan karakter. Sorry mas. Rusak itu berarti kan kalaupun diperbaiki tidak bisa kembali utuh. Itu sebenarnya dokter ya yang bisa menjawab ya. Tapi saya melihatnya itu anak-anak ketika seperti itu ya susah dibenerinnya. Apalagi kalau kita ngomongkan dibener ya secara medis ya. Berapa persen anak yang mengalami gangguan dengan tindakan yang kita lakukan? Kita ngomongkan tindakan yang kita lakukan ya. Siapa sekarang yang melakukan tindakan tentang pencegahan kecanduan gadget? Coba, siapa? Ada nggak lembaga yang khusus untuk itu? Ya termasuk ada pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas orang tidak hanya anak nih ya? Iya. Kecanduan gadget. Nah itu kan nggak ada. Bahkan Kementerian Perlindungan Anak pun saya melihat, atau Pemerintah Pendidikan itu saya belum melihat banyak program yang ke sana. Ada pun mungkin program seremonial saja. Tapi yang secara konsisten ke sana itu saya belum melihat gitu. Jadi kalau bicara rusak atau enggak, ya dilihat saja faktanya. Tapi yang berusaha untuk menanggulangi itu kan harus ada yang terstruktur, yang masif gitu kan. Yang gerakan-gerakan untuk melawan itu harus ada gitu loh. Tapi ada nggak orang tua yang punya anak sampai kecanduan dibawa ke KLG? Pernah ada? Banyak. Oh iya pernah ada? Pernah. Terus gimana anaknya itu? Mau diajak main? Kita itu bukan yang merubah namanya. Iya. Kuncinya itu orang tua. Kita menyemangat. Ada cerita namanya pertama kali tahun 2019. Namanya Ciko itu kecanduan gadget berat. Sampai gimana dia?
Jadi dia kalau ditanya dilarang sama gurunya, Ciko jangan seperti ini, itu langsung mesuk. Langsung marah, langsung misuk nih. Dan mesuknya itu kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata pemain game online kalau Oh iya iya. motor gitu mas, Iya iya. gitu kan, bacok dan sebagainya. Gitu. Iya iya. Nah, itu keluar dari situ. Jadi kalau di Jadi kalau diingetin bacot nih gitu. iya gitu. Dan orang tuanya itu minta ke saya untuk datang ke kamar lagi. Jadi sambil nangis. Umur berapa tuh Cikul? Dulu SMP kelas 1. Udah gede. SMP kelas 1. Kecanduan gadget betul. Ibunya sampai nangis karena sudah bingung suaminya. Ya lah mbak, saya bilang gini, wis aku gak janji ya, itu gak bisa, aku gak bisa menyembuhkan, tapi bawa aja ke tempat kita, coba main bareng. Saya waktu dia pulang, saya kan nggak ngamati betul waktu dia mainnya. Waktu dia pulang, ibunya ngirim gambar ke saya, foto selfie anaknya pegang gadget gini, selfie sama ibunya sambil tersenyum. Mas, terima kasih ya. Ini pertama kali anak saya bisa diajak bicara. Pertama kali anak saya minta foto sama saya. Pertama kali, ya maksudnya hubungan saat itu berkualitas itu. Dan di foto itu sambil senyum anak saya. Loh, lah sebenarnya gimana mbak? Iya iya. Pengalaman wisata sebelumnya, pengalaman berdua sama keluarga atau sama yang lain, gak pernah mas. Ya sendiri. Gak pernah mau difoto. Misalnya wisata kemana gitu ya, gak pernah mau difoto, gak pernah. Tapi saya juga jarang mau difoto sih. Saya juga jarang difoto sih. Enggak. Utamanya ini, maksudnya kan foto keluarga. Iya iya iya. Karena apatisnya terhadap gadget. Jadi nggak mau diganggu bener itu ya? Gak mau diganggu terus. Kalaupun bisa difotoi gak pernah senyum dia. Lah, itu artinya dia kirim foto ke saya. Dan itu foto pertama kali dia seneng. Katanya, kata orang tuanya. Tahun 2019 berarti harusnya dia sekarang udah lulus kuliah mungkin ya? Mungkin ya. Terus banyak yang lain itu ada namanya Umar yang kemarin dia baru mondok ya. Jadi dia itu menghafal Al-Quran. Tapi menghafal Al-Quran dia lewat auditori. Jadi kalau dia setoran tuh ya menghafalnya dari mendengarkan. Dia nggak bisa baca Al-Quran. Dan dia karena tidak sekolah di tempat formal, dia karena di rumah saja sambil sekolah Al-Quran tadi dia kecanduan gadget. Sebentar, kok menarik itu mas? Orang pesantren, dia bukan pesantren tapi tahfidz, rumah tahfidz gitu. Oke. Dia nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca Al-Quran, tapi dengerin murotal. Hafalannya dari situ. Terus kecanduan. Karena dia di rumah terus, lebih sering di rumah, nggak ada aktivitas permainan atau apa, dia HP-an terus. Apalagi mendengarkannya juga dia pakai laptop. Gitu. Nah orang tuanya karena tahu kamu melalui gadget dibawa ke tempat kita dan dititipkan. Misalnya itu ya wis hari-hari selama 3 hari dalam seminggu dia ikut kita sekolah, semacam sekolah gitu. Ya kita ada ini ya aktivitas permainannya yang dia bisa lakukan dan menurut orang tuanya itu bekerja. Kegiatan ngefek banget sampai apa ya? Ya sampai kemarin saya itu sebenarnya nggak bisa melihat dampaknya. Iya. Tapi ketika mahasiswa Singapura kemarin datang, tak ceritain tentang dia, kok tertarik gitu. Kok tertarik terus dikali-kali, ini anak ini kok bisa sembuh gitu. Gitu. Anak ini kok bisa sembuh kayak gimana? Meneliti akhirnya mereka. Ya membuat film dokumenter sambil meneliti itu. Udah jadi film dokumenter. Aku belum dikirim linknya tuh. Belum dikirim. Lah itu sebenarnya untuk si Umar ini orang tuanya menyiapkan untuk dia masuk pondok sebenarnya. Oh dia berarti masih ini ya. Sekarang umur berapa waktu itu? Umar usia kelas 3, kelas 4 ya. SD. Gitu. Dan dia memang dipersiapkan untuk masuk pondok supaya nggak kaget. Karena di pondok kan nggak pakai HP sama sekali. Jadi ya belajarnya sama kita dulu, dipuas-puaskan dulu mainnya, sampai kita persiapkan untuk bisa masuk pondok. Gitu. Sekarang ya sudah bisa masuk pondok. Di luar rumah selain itu ada lagi namanya Cira-Ciro. Itu cerita menarik itu dari orang tuanya. Cira-Ciro. Cira dan Ciro. Oh Cira dan Ciro. Adik. Si Ciro itu TK. Dia belum bisa baca. Oke. Dia mengikuti paket liburan di kampung Wali Gadget.
Selama kan 3 minggu kan, dia mungkin ambil 2 mingguan loh. 2 minggu itu datang ke KRT, menikmati semua menunya. Orang tuanya pengen anaknya menikmati semua menunya. Dan itu kan main lumpur terus nih. Dia main lumpur, main full pokoknya. Nangkap ikan di lumpur, dibeteti, dibumbuni sendiri, digoreng buat makan siang. Gitu. Orang tuanya punya kesaksian gini, Mas, anak saya ini sebenarnya belum bisa baca. Tapi aku juga nggak ngajarin baca, Mas. Tapi dia itu di rumah belajar ngeja dan bisa mengeja, saudara. Saya nggak nyambung. Masa nyambung sih antara main lumpur sama membaca? Kan nggak nyambung. Iya. Saya konsultasi sama teman-teman pakar tumbuh kembang, terus ada teman-teman Montessori juga. Ternyata itu ngefek di situ. Karena kalau main lumpur, main tanah, main apa, itu kan sensori, aktivitas sensori ketika sensori itu indera. Indera itu adalah tempat masuknya pengetahuan ke tubuh manusia. Kita bisa merasakan panas dingin dari kulit, merasakan gelap terang dari mata, apa rasa dari lidah, apa hidung, bau dan sebagainya. Nah, itu tempat masuknya pengetahuan dari situ. Nah, sensori itu ketika sudah full, itu anak itu lebih siap belajar ternyata. Ketika bisa merasa, apalagi kalau dia pegang mainan dengan senang, itu menyiapkan dia untuk dia bisa pegang pensil atau pulpen. Jadi kalau orang dewasa itu ibarat kata kita mau melakukan apa, moodnya dapat. Ya tidak hanya mood sebenarnya, tapi lewat sensori tadi. Kalau kita tahu piramida belajar, di puncak piramida itu ada namanya akademik. Calistung kita mengenalnya sekarang. Tapi yang menyangga di bawahnya itu, Mas. Yang paling bawah itu apa? Sensor. Makanya anak bayi itu, kenapa sekarang di Surabaya itu banyak sekali sensori park, ada sensori park. Itu mahal banget. Sekali masuk 1 jam 360.000. Itu menstimulasi anak-anak dari bayi sampai itu untuk main sensori, main pasir, main lumpur, main air, ada cahaya gitu, lampu-lampu yang kelap-kelip itu merangsang dia. Maksudnya gini, itu menyiapkan anak. Cara gampangnya gini, kita itu kalau anak itu kalau belajar di sekolah kadang gak fokus. Kenapa gak fokus? Ternyata alasannya itu bau keringat temannya gak fokus. Terus ada lagi belajar mau nulis gini gak fokus. Oh ternyata kerah bajunya ini ada label merek itu yang ganggu. Itu sensori rapat. Terus ada suara temannya gaduh, gak bisa konsentrasi. Sensori itu menyiapkan di situ. Menyiapkan supaya anak-anak terbiasa sama gangguan yang masuk dari banyak indera. Salah satunya itu. Tapi Mas, ini pengalaman pribadi nih ya. Saya pernah waktu kuliah itu. Itulah kenapa saya terakhir kali mungkin main game ini, dalam konteks game ini ya. Itu mungkin kuliah di semester 4 mungkin. Semenjak itu sampai sekarang lagi, itu di handphone saya mungkin nggak ada game. Hampir tidak ada game. Pernah bertahun-tahun tidak pernah ada game. Jadi saya pernah merasakan, pernah ngikuti ada game namanya FM nggak sih? Football Manager. Iya. Itu saya waktu kuliah di kelas, itu keganggu Mas. Jadi saya tuh kayak nggak fokus. Jadi kayak saya kuliah nih, dengerin dosen ngomong, nyampaikan materi perkuliahan, itu pikiran saya itu di game. Nanti saya, habis ini begini. Iya. Jadi saya paham ini bahwa memang itu baru game dulu. Yang saya mainnya itu bukan di handphone ya. Kan zaman kita dulu waktu kan hampir satu era ya. Iya. Kan belum seperti sekarang. Laptop ini. Dan ya pemainnya masih bulat-bulat. Mungkin sekarang pemainnya udah agak ada gambar-gambarnya. Iya. Itu ngerasain banget itu dulu. Jadi sampai apalagi yang anak-anak. Itu kita yang sudah katakan belajar banyak hal. Jadi orang tua sekarang mengecap anaknya gak pinter, bodoh, gak bisa nulis, gak bisa baca. Lawang bermainnya aja gak dipenuhi kok. Satu-satunya pekerjaan anak-anak itu bermain. Jadi kalau di otak kita itu ada neuron, sel otak yang terhubung gitu kan. Bagaimana cara semakin otak itu terhubung, sel neuronnya, itu dia semakin cerdas anak.
Cara membuat mereka terhubung itu apa? Dengan bermain, mengajak bermain, dikasih kasih sayang dan sebagainya. Cara memutuskan sel neuron gimana? Tahu nggak? Gimana? Dibentak. Gak usah dikasih motivasi. Diputus harapannya. Itu neuronnya putus. Tapi Itu ngaruh banget. Dan itu ya kami baca gitu. Baca di beberapa jurnal. enggak, artinya Irfandi mau ngomong bahwa mendidik anak itu jangan sampai dibentak. ya jangan sampai dibentak lah. Apa namanya? Kita tuh bisa komunikasi. Iya. Membentak orang tua, jangan bilang orang tua ya. Orang dewasa saja. Orang dewasa membentak anak kecil karena apa? Karena kerjaannya terganggu oleh anak kecil. Sebenarnya anak kecil ini kenapa mengganggu? Dia mau belajar. Iya, dia pengen tahu. Pengen tahu. Di situ. Jadi beda ya. Kasar dengan keras itu beda. Mendidik dengan kasar, mendidik dengan keras itu maksudnya disiplin itu beda. Saya juga sering bentak anak itu juga sering, tapi saya lama-lama sadar, oh kayak gini ya. Ternyata emannya itu ketika jutaan sel neuron itu putus hanya karena kita bentak. Saya baru tahu malahan saya. Oke. Bentak itu ya kan eman yang sudah tersambung. Cara nyambungkannya dia kayak kita. Diajak main, dia tahu banyak hal. Ya, Oke Mas, terakhir ini Mas. Sebelum ke terakhir ini ya. Ini kita masih dalam konteks ngobrol serius ini. Jadi saya mau tahu pendapat sampean tentang pendidikan ya Mas. Kan sejak pandemi ini kan memang teknologi ini kan semakin berperan iya, dalam pembelajaran. itu kan. Jadi kalau menurut data itu kan lebih dari Jawa Timur ini termasuk 10 besar pelajar yang akses internet. Jadi 89% lebih itu pelajarnya tuh ngakses internet. Iya. Gitu kan. Nah, ini kan agak ada jurang yang tipis ini Mas ya. Timpang ya. Iya bisa timpang, bisa ya. Di satu sisi kita perlu Iya betul. ide pembelajaran. Menurut sampean gimana? Kembali lagi ke Sampai kan sarjana pendidikan Mas. ya, belajar itu memang kepada apapun kita harus belajar. Kepada alam, kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada internet juga kita bisa belajar. Jadi kalau memang untuk mempermudah, gak apa, kita pakai internet. Memang itu satu sisi. Satu sarana ya. Dua mata pisau. Kalau belajarnya itu setiap saat, setiap detik kita pantau, anak-anak terjamin nggak akan mengakses situs porno, itu bagus. Dia bisa memaksimalkan. Sekarang ada kelas coding, kelas apa, bikin game malahan, bikin macam-macam kan, bikin aplikasi macam-macam, itu keren banget. Bikin AI itu keren banget loh. Bukan kami itu melarang anak-anak sekolah untuk tidak pakai internet, enggak. Tapi kalau kita maju, itu kita harus bawa dong semua peradaban-peradaban nenek moyang kita, kebudayaan kita harus ikut maju juga. Termasuk akar budaya, identitas bangsa, sopan santun, unggah-ungguh, itu harus ikut dibawa maju gitu maksudnya. Boleh, internet itu sebagai sarana silahkan, itu untuk mempermudah hidup kita. Tapi tadi catatan saya, karena usia 0-6 tahun, itu nggak usah dikasih internet dulu. Dia itu belajarnya tumbuh kembangnya itu bergantung sama interaksi sama orang tuanya. Kayak gitu. Pinter loh anak. Balita itu saya pernah lihat balita itu dia bisa buka sendiri Mas. Karena dia menyerap apapun itu. Dia meniru orang tuanya. Dan HP juga memudahkan. Nah ini gini Mas konsepnya. HP itu kan memudahkan. Internet, AI memudahkan. Anak-anak ini usia 0-6 ini belum tahu bagaimana cara dunia bekerja. Terus dia langsung dimudahkan. Dia belajar dari mana? Kalau hidupnya dimudahkan. Betul. Itu sih yang saya pikir. Jadi kita itu harus menunjukkan bagaimana dunia itu bekerja kepada anak-anak ini. Oh sebabnya ini. Oh lampu bisa nyala karena ada listrik. Oh air bisa mengalir karena ada gravitasi. Ya itu kan memahami bahwa dunia itu bekerja. Alam itu bekerja. Sampaikan dengan interaksi. Dengan melihat langsung. Bukan melihat di layar elektronik. Kayak gitu sih. Waduh,
kalau saya mau bilang jadi ingat suatu hal itu gini. Jadi salah satu tempat menyimpan sebuah nilai gitu kan, yang paling tidak lekang oleh waktu itu di mana coba? Gimana? Di permainan anak-anak, di lagu-lagu anak-anak. Jadi jangan salah, lagu Cubil Suwang itu kan filosofis banget, dalam. Jadi yang menciptakan itu ada berbagai hal filosofis yang dititipkan di lagu anak-anak, karena itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Iya. Tinggal kita yang tua-tua ini Mau mewariskan atau tidak? mau mewariskan atau tidak. Nah itu lucunya waktu ada beberapa anak-anak yang pernah main ke kita. Orang tuanya cerita di warung itu. Waktu makan anaknya itu nyanyi jamuran yogi ketok. Karena kan kita ajari setiap hari. Ada orang sepuh di sebelahnya. Loh, kok tahu? Kamu siapa yang ngajarin? Orang tua, orang sepuh itu nanya kan. Loh, kok tahu Pak ini anaknya? Siapa yang ngajarin? Itu kan jamuran, itu lagu era 70-an. 70-an ke atas. Tapi anak balita itu kok tahu? Seala balita masa kok tahu? Ya Pak, dari sekolahnya. Loh, sekolah di mana? Dibilang sekolah dolanan gitu. Tapi udah pernah ada yang teman-teman dari Joyce May itu ada yang, atau teman-teman ya kan pasti juga ikut perkumpulan sejarah, ada yang pernah mentranskripkan atau ini ya kayak lagu-lagu itu pasti ada titipan-titipan nilai itu. Setiap paket yang kita ajarkan itu selalu diawali dengan dolanan tembang. Minimal 2 tembang, Jubel-jubel suweng sama jamuran. Jubel-jubel suweng itu ngajarkan kita tentang jangan sombong kalau jadi orang. Salah satunya itu ya benar. Suweng itu yang kelenter mampu ketunduk gudel-gudel itu simbol kebodohan. Iya, anak kebo. Jadi mampu ketundung gudel Pak Boleralere itu sosok bapak yang gak tahu arah gitu ya. Sapa guyu deleake, orang yang tersenyum menyembunyikan itu orang yang bijak. Artinya dia berusaha menyembunyikan apa yang jadi kelebihannya, apa yang jadi kekayaannya. Jadi kalau punya harta itu jangan dipamerkan ke anak lain. Jangan sombong jadi orang. Kayak gitu. Itulah nilai itulah yang bikin permainan tradisional mahal. Sehingga di Kampung Lali Gadget kalau orang mau bayar itu merasa, oh ini yang didapat ternyata ini. Betul. Makanya saya bilang di awal ini mahal, Mas. Konsep idenya mahal, Mas. Education, tourism, and heritage tourism. Ini mahal, menjadikan satu. Ini anak muda lokal punya pikiran global, wes. Oke, Mas Irfan, terima kasih banyak. Terima kasih. Hari ini senang bisa main ke. Jadi kalau tadi namanya siapa, Ciko ya. Ciko, Umar, Ciro, Ciraciro, soalnya Ciraciro. Jadi kalau orang tuanya nonton ini, mungkin dia bisa menular ke orang tua lain. Dan sebenarnya tidak hanya perkara kecanduan gadget saja, tapi perubahan perilaku misalnya. Awalnya jijian nggak mau buang sampah, tapi setelah main lumpur di Kampung Lali Gadget mau buang sampah. Coba kecil itu, kayak gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Mantap. Gitu. Makasih Mas Irfandi. Salam buat teman-teman yang luar biasa di Kampung Lali Gadget. Saya terus terang belum pernah main ke sana. Kapan-kapan tak main. Itu setiap hari ada event atau setiap hari? Yang pasti hari Minggu pasti ada. Setiap hari Minggu pasti ada. Kalau hari biasanya bergantung ada ini yang ngajak kerjasama. Oke. Tapi minimal seminggu sekali pasti ada. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah diundang di luar biasa, sampean juga anak muda luar biasa ini. Penghargaannya dari mana-mana. Tadi apa penghargaan dari mana aja tadi? Astra, dari pemerintah Pemprov, dari macam-macam pemuda. Tapi bagi saya penghargaan paling besar itu dari mana? Dari masyarakat. Karena yang tahu dampaknya itu masyarakat.
Jadi tidak hanya menerima sebuah sertifikat atau piala, Ya. tapi masyarakat yang paling penting. kerjanya. Masyarakat yang mengerti dampaknya, yang merasakan. Oke, terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mas Arta. Kapan-kapan saya janji mau main ke sana deh. Oh iya, Harus buat konten itu harus ya. main, iya. Ke KLG kita lihat lebih dalam Ya. ini. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton podcast ini. Sampai ketemu di series dan episode selanjutnya. Bye bye.